Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam mempelajari cabang ilmu usulul fiqhi, masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Taib. Kemudian pembahasan berikutnya, wajuzun naskhul Qur'ani was sunnatil mutawatirati wal ahadi bimithliha. Ini pembahasan yang terakhir atau sebelum terakhir, pembahasan tentang jenis-jenis nasakh. Kata beliau, dan boleh nasakh Quran, sunnah mutawatirah dan sunnah ahad dengan yang semisal dengannya. Apa maksudnya? Al-Quran dengan Al-Quran, sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir, sunnah ahad dengan sunnah ahad. Paham ini? Was sunnati bil Quran, ay naskhus sunnati bil Quran. Ini bentuk keberapa? 4. Dihapusnya sunnah dengan Al-Quran. Hanya saja kata beliau, wala huwa biha, ay walal Quran bis sunnah. Hanya saja kalau untuk penghapusan Al-Quran dengan sunnah, ini tidak boleh. Menurut beliau, kita baca dulu. Berarti sudah bentuk keberapa ini? 5 tak? Tadi kan Al-Quran, sunnah mutawatir dengan mutawatir, ahad dengan ahad. Kemudian sunnah dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran dengan sunnah. Wa fi dhahiri kalamihi khilafan li Abil Khattab wa ba'di Syafi'iyah. Ini pendapat tentang penghapusan Al-Quran dengan sunnah. Kita baca dulu. Fa amma naskhul Qur'ani wa mutawatiris sunnati bil ahad fa jaizun aqla. Sudah berapa ini? 6 dan 7 tuh? Quran dengan Quran dengan ahad. Kan belum tuh? Dan mutawatir dengan ahad. Berarti sudah tuh? Sudah 7. Ini kata beliau mumtani'un syar'an illa inda ba'di dhahiriyah. Ini mumtani' secara syarak kecuali di sebagian orang-orang dhahiriyah. Wakila, dan ada yang mengatakan yajuzu fi zamanihi sallallahu masabata bi. Kemudian kata beliau wa masabata bil qiyas, ini masalah lain. Sekarang kita lihat dulu tentang nasakh. Yang pertama kata beliau tadi apa? Al-Quran dengan Al-Quran. Dan ini disebutkan oleh para syurrah bil ijma' la khilafa fi. Contohnya apa? Banyak sekali saudara. Al-Quran dengan Al-Quran. Banyak sekali. Di antaranya ayatul musabarah. Ya, ini nasakh juga. Di antaranya apa lagi? Hadirkan semua contoh. Ayat khamar. Apa lagi? Banyak ya, dari ayat dengan ayat. Yang kedua, sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. Dan ini juga bil ijma'. Sunnah mutawatir dengan sunnah mutawatir. Ini juga bil ijma'. Hanya saja disebutkan oleh para ulama, wa amma misalu naskhi mutawatir sunnah bi mutawatiriha fala yakadu yujad. Adapun contohnya itu la yakadu yujad, hampir tidak ditemukan. Adapun kalau dari sisi bolehnya ini, maka kita katakan boleh. Wal ahad bimithliha. Maksudnya ahad dengan ahad. Ini juga muttafaqun alaih atau bil ijma', la khilafa fi. Adapun contohnya banyak kalau ini. Kalau ini banyak. Di antara contoh sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Hadits ini ahad. Yang meriwayatkannya hanya salah seorang dari sahabat. Dan kalau kita lihat mansukh dan nasikhnya itu
satu hadis. Makanya sama-sama dalil sama-sama dalil ahad. Kemudian berikutnya kata beliau la huwa biha. Adapun kalau lawannya Al-Qur'an dengan kemudian apa dulu? Oh ya, afwan. Was sunnatu bil Qur'an. Kemudian berikutnya yang keempat sunnah dengan Al-Qur'an. Ini bentuk yang ketiga. Dan ini juga bil ijma'. Kan? Ini juga bil ijma'. Contohnya apa? Apa kira-kira? Sudah lewat tadi, kita isyaratkan. Kita sebutkan ada satu hadis. Kisah tentang apa Ikhwan? Bukan. Kisah yang baru-baru tadi. Kisah tentang perubahan kiblat. Ini kan? Baik. Kisah tentang perubahan kiblat. Kenapa? Bukan haditsnya menjadi syahid. Tapi ayat yang menghapus sunnah. Karena hadits itu kan kisahnya nih. Kan sahabat yang datang dia katakan semalam turun ayat kepada Nabi, memerintahkan Nabi untuk menghadap ke Ka'bah. Apa ayat yang turun itu? Firman Allah Subhanahu wa taala. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Apa ayat sebelumnya? Apa ayat sebelumnya? Aywa, itu dia. Apa? Ngapa nah? Qibal al-masjid. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'." Sungguh kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama'. Bagaimana engkau menghadapkan wajahmu ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka pada hari ini kami akan merubah kiblatmu sebagaimana yang engkau inginkan. Nabi itu di awal kali disyariatkannya salat menghadap ke Baitul Maqdis. Nabi ingin sekali bahwa kiblat itu dirubah ke Makkah. Sampai Nabi selalu mengadahkan kepalanya ke atas kepada Allah, mengharap bahwa kiblat itu berubah. Dan Allah tahu itu, kata Allah kami melihatnya. Dan pada hari ini falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan merubah kiblatmu sebagaimana yang engkau inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hari ini hadapkanlah wajahmu kepada apa? Masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dimanapun kalian berada, hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Ayat ini menghapus apa? Asal penetapan hadap kiblat ke Baitul Maqdis yang sabit dengan hadis. Baik. 4 yang pertama disepakati. Kata beliau berikutnya la huwa biha, bentuk yang kelima. Al-Qur'an dengan sunnah. Dan pembahasan tentang penghapusan Al-Qur'an dengan sunnah ini adalah pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan sebenarnya bukan hanya ini, akan datang juga pembahasan tentang penghapusan sunnah mutawatirah dengan sunnah ahad. Dan sebenarnya akar dari permasalahan ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kata Allah, tidaklah Allah menghapus suatu ayat atau Allah tinggalkan, kecuali pasti Allah ganti dengan apa? Yang lebih baik atau yang semisal. Yang telah berlalu semuanya semisal. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, mutawatir dengan mutawatir, ahad dengan ahad, ataupun sunnah dengan Al-Qur'an diganti dengan yang lebih baik. Yang masalah sekarang Al-Qur'an
Dengan sunnah. Maksudnya Al-Quran dihapus dengan sunnah. Masalah. Para ulama berselisih. Pendapat yang dinukil oleh beliau, dohirnya ini pendapat Imam Ahmad. Beliau mengatakan tidak boleh Al-Quran dihapus dengan sunnah. Alasannya apa? Tidak sama derajatnya. Padahal Allah sudah mengatakan na'ti bi khairin minha aw misliha. Itu akar permasalahan sebenarnya. Ya kan? Itu akar permasalahan sebenarnya. Dan ini pendapat juga adalah pendapat Al-Imam Syafi'i dan yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mereka berdalilkan dengan ayat yang telah berlalu. Adapun pendapat yang kedua, khilafan li Abil Khattab, berbeda dengan Abul Khattab wa ba'du Syafi'iyah dan sebagian orang-orang Syafi'iyah. Apa maksudnya? Mereka berpendapat akan bolehnya. Kan disyaratkan dengan kata apa? Khilafan, lawannya berarti berbeda dengan mereka yang berpendapat akan tidak bolehnya. Abul Khattab dan sebagian orang Syafi'iyah bahkan berpendapat akan bolehnya. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, pendapat kebanyakan ulama, dan juga dipilih oleh Abul Khattab dan sebagian Syafi'iyah. Mereka punya hujjah, saudara. Mereka punya hujjah. Apa hujjah mereka? Mereka mengatakan ini terjadi dalam firman Allah SWT, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Perintah untuk meninggalkan wasiat bagi orang yang sudah mengetahui bahwa dirinya sudah akan wafat. Ini dengan apa? Dengan firasat. Nah, ini menurut mereka dikhususkan dengan sabda Nabi SAW, Inna Allah qad a'ta kulla dhi fadl aw kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warithin. Hadits yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wasiat untuk ahli waris. Hanya saja contoh ini dibantah. Kenapa? Karena contoh ini lebih cocok dimasukkan kepada apa? Takhsisul umum. Namun bersamaan dengan itu, orang-orang pendapat yang kedua tetap mengatakan akan bolehnya. Hanya saja tidak ada contoh. Adapun bantahan terhadap pendapat yang pertama, kita katakan betul sunnah kalau kita lihat itu tidak sederajat dengan Al-Quran. Tapi itu secara zahirnya. Tapi kalau kita kembali ke hakikatnya, kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dari mana kita tahu? Firman Allah SWT terhadap Nabi Muhammad SAW, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah mengucapkan dari hawa nafsunya. Maksudnya sunnah Nabi, hadits beliau itu bukan terhasilkan dari hawa nafsu beliau. Maksudnya bukan kalam pribadi beliau, melainkan apa yang beliau ucapkan dari sunnah dan haditsnya itu adalah wahyu dari Allah. Masya Allah. Kemudian kata beliau, fa amma naskhul Qur'ani wa mutawatiris sunnati bil ahad. Ini bentuk yang ke-6 dan yang ke-7. Fajaizun aqla, secara akal boleh-boleh saja. Wa mumtani'un syar'a, hanya saja secara syariat dia mumtani', tidak terjadi. Ini juga sama dengan pembahasan sebelumnya. Sebabnya sebenarnya karena apa? Tidak setara. Karena Al-Quran tidak setara dengan sunnah. Dan sunnah mutawatirah tidak setara dengan sunnah ahad. Tapi jawabannya sama dengan pembahasan sebelumnya. Sunnah itu dan Al-Quran sama saja. Karena dua-duanya wahyu. Demikian pula ahad dan mutawatir juga sama. Yang membedakan adalah hanya perawinya. Selama derajatnya sama-sama sahih, maka keduanya sama-sama sunnah. Pahamnya tidak ini? Tayyib. Kemudian pembahasan berikutnya, ikhwas sekalian, kata beliau, wa masabata bil qiyas, ini faedah baru. Adapun yang sabit dengan qiyas, maksudnya hukum yang tetap dengan qiyas. Apa hukumnya ketika dia datang bertentangan dengan nas? Apakah kita katakan bahwa qiyas ini bisa menghapus nas atau bagaimana?
Tafsil kata beliau, in kana mansusan ay in kana al-qiyas atau in kana ma thabata bil qiyas mansusan ala illatihi. Kalau hukum yang tetap dengan qiyas itu dijelaskan illahnya. Dijelaskan illahnya. Maksudnya di sini mansusan ala illatihi, datang nas yang menetapkan qiyas tersebut, maka hukum qiyas ini kan nas, hukumnya seperti nas. Apa maksudnya seperti nas? Yunsakhu wa yunsakhu bihi. Dia bisa dihapus dan bisa bisa menghapus. Wa illa fala. Adapun kalau dia tidak datang dengan nas, maksudnya qiyasnya tidak tetap dengan nas, maka tidak boleh dia menghapus dan tidak boleh dihapus. Ini pembahasan tentang hukum yang tetap dengan qiyas. Apakah ketika dia bertentangan dengan nas bisa dikatakan dia menghapus nas atau tidak? Kesimpulannya ada dua, dirinci dulu. Kalau misalkan qiyasnya tetap dengan nas, maka kita katakan boleh. Karena hakikatnya sebenarnya menghapus bukan qiyasnya, tapi nas yang tetap dengan qiyas. Yang masalah kalau qiyasnya tidak disebutkan nasnya atau tidak bersandarkan kepada nas, maka apakah boleh dia menghapus? Tidak boleh. Kemudian wakila, pendapat yang ketiga, yajuzu bima jaza bihi takhsis. Boleh saja qiyas itu dihukumi seperti nas. Maksudnya boleh menghapus, boleh dihapus. Secara mutlak ini. Mau dia datang dengan nas atau tidak, pokoknya qiyas bisa menghapus, bisa dihapus. Tapi dengan syarat majaza bihi takhsis. Kalau hukumnya seperti takhsis. Tapi ini pendapat yang batil. Pendapat yang batil karena membolehkan adanya qiyas dengan istinbat menghapus Al-Qur'an dan sunnah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa yatina al-afiyata was-salama innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.